Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nur Afni, NIM 2011031061. Di sini saya akan memaparkan mengenai bab teori pendidikan dalam materi wawasan kependidikan. Teori pendidikan sendiri adalah usaha untuk menjelaskan bagaimana suatu terjadi yang digunakan dalam proses belajar mengajar berasal dari tahap pengamatan atau eksperimen melalui metode yang sistematis terhadap proses pendidikan yang ada. Guru dapat mengetahui apa yang harus dilakukan selama kegiatan belajar mengajar sehingga kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. Teori pendidikan ini ada dua macam, yakni teori pendidikan klasik dan teori pendidikan modern. Teori pendidikan klasik adalah pendidikan yang menggunakan kurikulum klasik untuk mengembangkan pendidikannya, dengan tujuan untuk menjaga warisan yang telah ada dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Sedangkan teori pendidikan modern adalah pendidikan yang bersifat ilmiah, berdasarkan temuan, eksperimen, serta pengalaman empiris yang didasari nilai-nilai manusia yang dianut pada suatu saat dan suatu tempat. Teori pendidikan klasik di sini lebih menekankan isi daripada proses, yang dimana isinya itu diambil dari sarip ilmu pengetahuan yang telah ada dan disusun secara logis dan sistematis. Tenaga pendidik memiliki peran sangat aktif dalam teori pendidikan ini, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif. Dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pihak yang paling dominan karena berperan aktifnya dalam hal menyampaikan materi yang dijadikan sebagai tumpuan, sedangkan siswa hanya menerima dan mendengarkan kemudian mencatat hal yang disampaikan guru. Jadi siswa lebih berperan pasif dalam teori pendidikan klasik ini. Nah, macam-macam teori pendidikan klasik. Yang pertama ada empirisme, yang menyatakan bahwa perkembangan individu tergantung dari keadaan lingkungan, yang dimana pembawaan potensial dari dalam dirinya itu tidak berpengaruh. Yang kedua ada navitisme, yang dimana perkembangan dan pertumbuhan anak ditentukan dari potensinya sejak lahir, dan lingkungan tidak dapat merubah potensi tersebut. Jadi, empirisme dan navitisme itu adalah perbandingan terbalik, yang dimana empirisme menekankan bahwa pembawaan anak dari lahir tidak berpengaruh, melainkan lingkungan lebih berpengaruh, dan navitisme berpendapat bahwa lingkungan tidak dapat merubah potensi anak. Yang ketiga ada konvergensi, yang dimana perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungan dan potensi tersebut. Jadi keduanya memiliki peran penting. Yang keempat ada naturalisme, yang dimana menganggap semua anak yang dilahirkan memiliki pembawaannya masing-masing baik maupun buruk, yang kemudian berpengaruh pada lingkungan. Baik lingkungan baik maupun lingkungan yang buruk tentunya akan berpengaruh. Macam-macam teori pendidikan modern. 1. Humanistik, 2. Behavioristik, 3. Kognitif. Teori humanistik adalah teori yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dari dirinya. Prinsip teori belajar humanistik ada 7 macam, yakni manusia mempunyai belajar alami, belajar signifikan ketika materi pelajaran mempunyai relevansi, belajar menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai dirinya, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar, serta belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya sehingga dapat memberi hasil yang mendalam. Kepercayaan pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri, dan belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Peran guru dalam teori humanistik ini adalah sebagai fasilitator, yang dimana guru memberi motivasi, kesadaran, pengalaman belajar, serta mendampingi peserta didik untuk memeloreh tujuan pembelajaran. Yang kedua ada teori behavioristik, yang dimana teori ini menjelaskan mengenai tingkah laku manusia
berdasarkan stimulus atau rangsangan sehingga bisa menimbulkan respon dengan tujuan untuk mengaktifkan pengetahuan yang darinya pasif. Kegiatan dari teori behavioristik ini tergantung dari tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Sehingga teori ini cocok untuk anak-anak yang masih membutuhkan dominasi orang dewasa, di mana suka mengulangi, harus membiasakan segala sesuatu, suka meniru, sehingga yang kemudian bisa bahagia karena adanya penghargaan berupa hadiah. Yang guru yang berpendapat teori ini biasanya menganggap bahwa tingkah laku siswa adalah reaksi terhadap lingkungan dan berupa hasil belajar. Teori behaviorisme ini lebih menunjukkan bahwa mengutamakan unsur-unsur dari bagian kecil, bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingnya mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga ada teori kognitif, yang dimana mementingkan proses daripada hasil belajarnya. Jadi, teori ini tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun juga tingkah laku serta pemahaman tentang situasi yang terjadi. Jadi, teori ini juga menganggap bahwa proses yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Sehingga teori ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori kognitif ini biasanya identik dengan pemikiran Jean Piaget, yang dimana menyatakan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekadar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan, sehingga anak-anak melalui berbagai macam tahap pemikiran dari masa ke masa. Tahap-tahap perkembangan seorang anak menurut Piaget ada 4 macam, yakni sensori motorik, praoperasional, operasi konkret, operasi formal. Prinsip belajar kognitif menurut Piaget ada 3 macam, yakni belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, serta belajar lewat pengalaman sendiri. Implikasinya dalam belajar bisa berupa bahasa dan cara berpikir berbeda dengan orang dewasa, sehingga guru perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara belajar siswa. Siswa-siswa akan belajar lebih baik ketika menghadapi lingkungan yang baik, sehingga guru harus membantu siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baik mungkin. Kemudian, bahan yang digunakan harus baru tetapi tidak asing bagi peserta didik. Diberikan secara bertahap sehingga siswa juga memiliki peluang untuk berinteraksi dengan teman lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.